Pada awal Agustus 2026, Ukraina dilaporkan meluncurkan 6 rudal jelajah FP-FP5 Flamingo dari Oblast Kharkiv dan mengarahkannya ke target-target jauh di dalam wilayah Rusia. Menurut sumber Rusia, ke-6 rudal tersebut berhasil ditembak jatuh, 2 di atas Belgorod, 1 di atas Voronezh, 2 di atas Lipetsk, dan 1 di atas Penza. Sekitar 6 diluncurkan, 6 berhasil dicegat, tidak ada yang mengenai target. Sekarang, jika Anda membaca telegram Rusia pagi itu, senjata ajaib tersebut dianggap gagal dan pertahanan udara Rusia sudah mengatasinya. Namun pada minggu yang sama, teknisi Rusia yang membongkar puing-puing menemukan sesuatu yang tidak mereka duga. Mesin rudal Flamingo itu telah berganti. Selama kurang lebih 1 tahun, puing-puing Flamingo yang ditemukan tampaknya menunjukkan mesin AI-25TL era Soviet yang sama. Mesin itu bisa dibilang merupakan faktor terbesar yang menghambat seluruh program tersebut. Namun menurut analisis dari fragmen yang ditemukan, Flamingo yang lebih baru tampaknya terbang dengan mesin buatan Inggris sebagai gantinya. Secara teori, itu terdengar seperti penggantian suku cadang yang sederhana. Namun jika laporan ini benar, Ukraina baru saja menghilangkan batasan atas berapa banyak unit ini yang bisa mereka buat. Dan tergantung pada mesin yang digunakan, mungkin telah menambah beberapa ratus kilometer jangkauan operasional pada senjata yang sebelumnya sudah dikabarkan mencapai 3.000 kilometer. Mari kita mulai dengan kendala pada mesin. FP-5 Flamingo adalah senjata yang benar-benar aneh menurut standar rudal jelajah. Senjata ini sangat besar dengan panjang sekitar 12 hingga 14 meter. Rentang sayap 6 meter, berat sekitar 6 ton saat peluncuran, dan membawa hulu ledak seberat 1.000 hingga 1.150 kg. Sebagai perbandingan, sebuah Tomahawk konvensional membawa hulu ledak sekitar 450 kg dengan jangkauan sekitar 1.600 km. Flamingo dikabarkan memiliki hulu ledak lebih dari 2 kali lipat dan hampir 2 kali lipat jangkauannya, namun membawa hulu ledak seberat 1 ton. Sejauh lebih dari 3.000 km, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan mesin kecil yang biasa ditemukan pada drone serang jarak jauh murah. Secara fisika, dibutuhkan turbojet berukuran penuh. Solusi pertama Firepoint adalah AI-25TL. Bagian terpenting selain spesifikasinya adalah bahwa Ukraina sudah memiliki persediaan mesin tersebut di pesawat latih L-39 Albatros milik Uni Soviet. CTO sekaligus CEO Firepoint saat ini, Irina Terek, secara khusus mengatakan bahwa mesin-mesin tersebut berasal dari pesawat Soviet yang sudah tidak digunakan lagi. Seluruh filosofi desain perusahaan ini dibangun berdasarkan prinsip daur ulang. Mereka menggunakan bom penerbangan era Soviet sebagai hulu ledak, mesin jet bekas untuk propulsi, dan rangka pesawat dari komposit fiberglass dan karbon yang bisa dipintal dengan mesin, bukan dibentuk dari titanium. Itulah cara Anda mendapatkan rudal yang kabarnya hanya seharga $500,000 per unit, sementara Tomahawk harganya sekitar $2 juta. Tapi ada masalah jika Anda membangun kemampuan serangan strategis dari tumpukan rongsokan bekas kerajaan yang sudah runtuh. Tumpukan rongsokan mesin Soviet tidak akan bisa diisi ulang. Beberapa analis sudah menyoroti masalah ini bahkan sebelum Flamingo pernah ditembakkan dengan mengidentifikasi pasokan AI-25 sebagai potensi masalah. Pada saat itu pemikirannya adalah ada ribuan mesin yang tersedia yang bisa dipasangkan ke FP-FP5. Begitu lebih banyak desain dimatangkan dan pilihan mesin semakin sedikit, FP-FP5 menjadi sebagian terikat pada pasokan L-39 bekas yang sudah dirombak. Ini berarti ketika Firepoint kehabisan rangka pesawat untuk dibongkar, itu sama saja dengan kehabisan rudal. Dan bahkan perkiraan ribuan itu pun tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Firepoint secara terbuka membicarakan tentang 30 rudal per bulan, meningkat menjadi lebih dari 200 rudal per bulan, yang dengan mudah bisa melampaui angka tersebut. Nah, disinilah beberapa prinsip desain yang cerdas mulai berperan. Jika Anda melihat foto Flamingo, Anda akan melihat mesinnya berada di soket tersendiri di atas badan pesawat, bukan tertanam di dalam rangka pesawat seperti pada kebanyakan rudal jelajah. Meskipun terlihat sederhana, itulah jenis desain modular yang memungkinkan terjadinya terobosan sejak awal. Memasang mesin secara eksternal berarti Anda bisa menggantinya dengan mesin lain hanya dengan sedikit modifikasi pada rudalnya sendiri. Jadi ketika pasokan AA-25 mulai menipis, Firepoint tidak perlu mendesain ulang Flamingo. Mereka hanya perlu mencari mesin lain dengan kelas berat dan daya dorong yang kurang lebih sama, lalu memasangnya. Dan ternyata, kelas itu tidaklah langka. Ketika Anda mencoba mencari mesin yang menghasilkan sekitar 17 kN daya dorong, seperti yang dihasilkan AI-25, Anda akan menemukan beberapa mesin turbojet barat tanpa afterburner dalam kelas daya dorong yang sebanding, dan sebagian besar bahkan lebih kecil dari aslinya. Para analis Rusia mungkin belum mengidentifikasi mesin Inggris mana yang sekarang digunakan pada Flamingo, tetapi sama mungkinnya mereka sebenarnya sudah tahu dan belum mengatakannya karena pilihan mesinnya memang sedikit. Karena mesin yang sebenarnya belum diidentifikasi secara publik, kita hanya bisa menggunakan keluarga Honeywell TFE 731 sebagai perbandingan hipotetis. Tergantung pada variannya, TFE
TFI 731 menghasilkan daya dorong antara 15,6 hingga 19,1 kN dengan berat sekitar 380 kg. Mesin ini sekitar 1 meter lebih pendek dari AI-25TL dan 15 cm lebih ramping. Itu berarti soketnya perlu dibuat lebih ramping, yang bisa dibilang lebih mudah dilakukan. Yang paling penting, lebih dari 9.000 mesin ini telah dibuat dan saat ini memang masih digunakan. Itulah jumlah mesin yang masih beroperasi di seluruh armada penerbangan bisnis global dengan industri suku cadang dan perbaikan yang sudah matang di sekitarnya. Alih-alih menggunakan tumpukan rongsokan, Ukraina mungkin benar-benar mendapatkan rantai pasokan untuk mendukung salah satu proyeknya yang paling ambisius hingga saat ini. Ini adalah manfaat utamanya, tetapi mungkin bukan satu-satunya, karena mesin turbojet barat di kelas ini umumnya lebih hemat bahan bakar dibandingkan AI-25TL. Salah satu ulasan mencatat bahwa TFI 731-3 meskipun memiliki daya dorong yang sebanding dengan AI-25TL, mengonsumsi hingga 15% lebih sedikit bahan bakar dalam kondisi serupa. Jika Anda menerapkan peningkatan seperti itu pada Flamingo dengan muatan bahan bakar dan muatan tempur yang sama, jangkauan yang dinyatakan sejauh 3.000 km, secara teori bisa bertambah sekitar 450 km. Itu adalah proyeksi teoretis yang sangat kasar menggunakan mesin pengganti, dan hasilnya mungkin tergantung pada jenis mesin yang benar-benar dipasang pada misil tersebut. Sekarang mari kita bicara tentang apa sebenarnya misil ini, karena untuk memahami apa yang bisa dicapai dengan tambahan 450 km dan jalur produksi yang lancar, Anda perlu memahami bagaimana Flamingo bertempur. Pertama, misil ini subsonik, melaju dengan kecepatan sekitar 850 hingga 900 km per jam, dengan daya tahan yang dilaporkan lebih dari 4 jam. Bagian terbesar dari peningkatannya adalah peluncurnya, atau bahkan ketiadaannya, karena misil ini menggunakan rel yang dipasang di trailer terbuka. Hal ini menghilangkan banyak kebutuhan manufaktur, seperti sayap lipat, kendaraan khusus atau landasan peluncuran, dan secara drastis mempercepat waktu persiapan dan memperluas parameter operasional yang dimungkinkan. Pada otak misil ini, navigasinya berjalan menggunakan GPS dan GNSS yang didukung oleh navigasi inersia. Kabarnya, misil ini bahkan memiliki perencanaan rute berbantuan AI yang dirancang untuk menghindari area berisiko tinggi. Dan kemudian ada bagian yang membuatnya benar-benar berbahaya. Flamingo terbang sangat rendah. Sebuah analisis video menunjukkan bahwa misil ini melaju pada ketinggian sekitar 30 meter atau lebih rendah mengikuti kontur medan. Direktur Firepoint sendiri, Dennis Tillman, mengatakan bahwa misil ini bisa terbang di bawah 20 meter. Kenapa itu sangat penting? Karena kelengkungan bumi, radar secara teknis hanya bekerja dalam garis pandang. Radar di permukaan tanah yang mencoba mendeteksi objek yang terbang pada ketinggian hanya 30 meter hanya bisa mendeteksinya hingga sekitar 21,6 km sebelum planet itu sendiri menghalangi. Dan itu belum termasuk bukit, hutan, dan bangunan di sepanjang jalur. Untuk membangun sabuk deteksi dan intersepsi yang berkelanjutan terhadap ancaman yang terbang serendah itu, Rusia harus memiliki stasiun radar kira-kira setiap 30 km di permukaan tanah atau 40 km jika mereka menempatkannya di menara. Sepanjang garis depan yang membentang sepanjang Ukraina dan wilayah Rusia yang melintasi 11 zona waktu, itu jelas tidak praktis dan di luar anggaran siapapun. Kedua, hulu ledak seberat 1 ton yang datang dengan kecepatan 950 km per jam, kecepatan maksimum yang dilaporkan. FP5 menghantam dengan energi terminal yang sangat besar. Kombinasi antara kecepatan terminal yang tinggi dan massa yang besar berarti hulu ledak itu akan menembus lebih dalam ke dalam sebuah struktur sebelum meledak. Dan inilah yang mengubah sebuah ledakan menjadi penghancuran total. Ketika Ukraina menyerang pabrik Titan Barricade di Volgograd, analis OSINT yang memeriksa kerusakan tersebut menggambarkan balok-balok yang runtuh, dinding yang rata dengan tanah, dan mesin-mesin berat yang hancur, sesuai dengan sekitar setengah ton bahan peledak berkekuatan tinggi yang meledak di dalam gedung. Di atas kertas, ini adalah senjata yang kirim mimpi buruk. Senjata ini memiliki hulu ledak yang sangat besar, jangkauan yang mendekati jangkauan beberapa rudal jelajah jarak menengah, profil penerbangan yang mengikuti kontur medan, navigasi yang tahan terhadap gangguan, dan harga hanya seperempat dari harga Tomahawk. Jadi, mari kita bahas rekam jejak senjata ini. Sumber-sumber Ukraina mengklaim penggunaan tempur pertama pada akhir Agustus 2025 ketika setidaknya 3 Flamingo dilaporkan melintasi Laut Hitam dari wilayah Odessa dan menghantam markas FSB di dekat Armyansk di Crimea yang diduduki, menewaskan 1 prajurit Rusia dan merusak 6 kapal hovercraft. Yang satu itu ada catatannya karena media independen Rusia Astra mengonfirmasi serangan tersebut namun menyarankan bahwa senjata yang digunakan mungkin sebenarnya adalah Neptune jarak jauh, bukan Flamingo. Dari situ, rudal itu tak terdengar lagi, lalu muncul kembali. Staf Umum Ukraina mengatakan bahwa Flamingo termasuk di antara sistem yang digunakan pada Januari 2026 terhadap kompleks hanggar di area uji Kapustin Yar di Oblast Astrakhan. Dan pada Februari 2026, Flamingo dikerahkan ke target di Rusia dan Crimea, dan staf umum mengonfirmasi serangan ke pabrik mesin Votkinsk. Ini adalah salah satu pusat utama industri rudal balistik Rusia, sekitar 1.400 km dari Ukraina.
Ini adalah pertama kalinya target jenis ini diserang oleh Ukraina, menunjukkan betapa pentingnya kombinasi jangkauan dan kekuatan tersebut. Setelah itu, FP5 mengalami sedikit penurunan, dengan beberapa laporan penggunaannya menunjukkan bahwa mereka entah dihancurkan oleh pertahanan Rusia atau melenceng dari target. Lalu datanglah bulan Juni. 5 Flamingo digunakan untuk menyerang pusat penelitian dan produksi Federal Titan Barricade di Volgograd. Ini adalah lokasi yang mencakup perakitan akhir peluncur rudal balistik dan pembawa rudal, diantaranya peluncur dan komponen untuk Iskander M. Salah satu media menyebutnya sebagai salah satu serangan rudal paling sukses yang pernah dilakukan Ukraina selama perang ini. Sebulan kemudian, rudal Flamingo menghantam perusahaan pembuat mesin Vyatka Avitek di Kirov, lebih dari 1.200 km dari Ukraina. Firepoint sendiri mengunggah video promosi peluncurannya. Avitek adalah bagian dari korporasi yang mengembangkan dan membangun hampir semua sistem pertahanan udara utama Rusia, termasuk rudal permukaan ke udara dan komponen TOW. Menurut intelijen pertahanan Ukraina, Avitek juga memproduksi generator gas starter yang dibutuhkan untuk menyalakan turbojet yang digunakan dalam rudal jelajah milik Rusia sendiri. Renungkan itu sejenak. Sebuah rudal jelajah Ukraina membakar habis pabrik yang memproduksi perangkat pengapian untuk mesin rudal jelajah Rusia. Masalah mesin Ukraina dan masalah mesin Rusia sedang diatasi oleh hal yang sama. Jadi, apa sebenarnya yang akan diubah oleh mesin baru terhadap misi-misi tersebut? Sekarang sebelum kita lanjut, pastikan untuk berlangganan kanal militer ini agar tetap terhubung dengan semua peristiwa terbaru seputar persenjataan jarak jauh Ukraina dan lainnya. Kembali ke peningkatan FP5. Pertama, dan yang paling penting, ada ukuran salvo. Beberapa serangan yang dilaporkan melibatkan 5 atau 6 rudal. Semua yang harus dilakukan pertahanan udara Rusia adalah menembak jatuh setidaknya 4 dari 5 rudal tersebut. Tapi jika rantai pasokan mesin memungkinkan Firepoint memproduksi jauh lebih banyak rudal per bulan, salvo tidak lagi 5, melainkan menjadi 15 atau 20. Dan pertahanan udara adalah masalah saturasi. Setiap rudal pencegat yang ditembakkan tidak akan tersedia untuk salvo berikutnya, dan radar memiliki jumlah target terbatas yang bisa mereka lacak secara waktu nyata. Perbedaan antara 5 rudal masuk dan 20 rudal masuk bukan hanya 4 kali lipat potensi kerusakan, tapi juga kemungkinan benar-benar mengenai sasaran. Kedua, peningkatan jangkauan berarti vektor penargetan yang berbeda, yang berarti lebih banyak target menjadi tersedia. Sangat menggoda untuk mendengar tambahan 450 km dan berpikir tentang menghantam target yang jauh lebih ke timur. Kadang-kadang itu benar, tapi penggunaan yang lebih berharga adalah memakai tambahan jangkauan itu untuk memutar jalur penerbangan. Jika kita melihat salah satu kegagalan, seperti 6 rudal yang diluncurkan dari Oblast Kharkiv pada awal Agustus di awal pembahasan ini, pihak berwenang Rusia melaporkan bahwa keenamnya berhasil dicegat di atas Belgorod, Voronezh, Lipetsk, dan Penza. Jalur penerbangan melewati langsung konsentrasi pertahanan udara Rusia yang sudah diketahui. Itulah yang terjadi jika Anda terbang lewat jalur pendek. Jangkauan ekstra berarti Anda punya bahan bakar tambahan untuk terbang lewat jalur yang lebih jauh dan mengambil rute yang tidak terduga. Ini juga berarti peluncur bisa ditempatkan lebih jauh dari perbatasan, di luar jangkauan drone kontra baterai Rusia dan Iskander yang memburu mereka. Ketiga, ada pola bermasalah lain yang muncul dalam cara Flamingo digunakan sejauh ini. Mulai tahun 2026, para perencana Ukraina mengalihkan penargetan Flamingo dari Rusia Selatan dan Crimea ke fasilitas-fasilitas yang berada jauh di dalam Federasi Rusia, khususnya di sepanjang Volga dan Kama. Semua serangan Flamingo yang terkonfirmasi hingga Juli 2026 mengenai target di tepi jalur air utama. Salah satu penafsiran adalah bahwa para perencana Ukraina menyadari bahwa misil ini bekerja paling baik di atas air, di mana ia bisa turun ke ketinggian operasional terendah tanpa ada bukit atau menara yang menghalangi. Itu adalah solusi yang elegan, tapi itu berarti Flamingo saat ini pada dasarnya adalah senjata yang bergantung pada sungai dan Rusia juga bisa mengetahuinya lalu menyesuaikan pertahanannya. Jangkauan yang lebih jauh dan cadangan bahan bakar yang lebih besar untuk mengikuti medan secara agresif berarti Flamingo mungkin saja tidak lagi terikat pada sungai seperti yang tersirat dari namanya dan mulai mengancam target-target yang tidak berada di tepian perairan. Keempat, Flamingo mungkin bisa mengatasi salah satu hambatan terbesarnya, yaitu A-50U. Alasan mengapa Flamingo milik Ukraina terus jatuh bukan karena radar darat, karena hal itu sudah diatasi oleh desainnya. Sebaliknya, radar di pesawatlah yang melacak rudal-rudal ini. Untuk menekankan hal itu, Institute for the Study of War menyarankan bahwa penargetan Ukraina terhadap AWACS Rusia atau pesawat peringatan dini dan pengendali udara telah membuka celah dalam cakupan udara tepat saat serangan Volgograd terjadi. Demikian pula intersepsi 5 Flamingo pada bulan Juli terutama dikaitkan dengan lepas landas A-50U yang tepat waktu di mana pesawat tersebut naik dan berpatroli tepat di area yang tidak dapat dijangkau radar darat untuk melihat target yang terbang rendah. Sedangkan untuk bulan Agustus, penilaian Ukraina menyarankan bahwa peningkatan aktivitas A-50U membuat penembakan 6 dari 6 sangat penting menjadi mungkin. Ada catatan penting di sini khusus untuk topik ini, di mana hanya ada 5 hingga 7 A-50U dalam armada Rusia, dengan salah satunya baru saja keluar dari bengkel untuk peningkatan. Dan A-50 versi dasar sudah berusia lebih dari 40 tahun pada saat ini, dan belum diproduksi lagi sejak runtuhnya Uni Soviet.
Jadi langkah Rusia untuk menghadapi Flamingo bergantung pada menempatkan beberapa pesawat yang praktis tidak tergantikan di udara pada waktu dan tempat yang tepat. Bahkan jumlah yang lebih optimis, yaitu 7 pesawat pun tidak cukup untuk mencakup 11 zona waktu. Jika produksi Flamingo meningkat 3 kali lipat, Rusia tidak bisa meningkatkan armada AWACS-nya hingga 3 kali lipat sebagai respons. Pengganti A-50 adalah A-100 yang bahkan belum memasuki produksi massal dan sebagian besar sumber menyebutkan hanya ada 1 pesawat yang berfungsi. Sementara Ukraina telah menghancurkan 1 prototip tanpa radar. Hal ini membawa kita ke gambaran strategis dan alasan mengapa cerita ini lebih besar dari sekedar satu rudal. Selama sebagian besar perang ini, kemampuan Ukraina untuk menyerang target yang jauh sepenuhnya bergantung pada pihak lain. Ketika Kiev mulai membangun persenjataan serangan jarak jauh yang sesungguhnya, sekitar pertengahan tahun 2023, itu hampir sepenuhnya bergantung pada mitra barat. Pengiriman Storm Shadow dan Scalp EG dari Inggris dan Prancis pada dasarnya menjadi andalan, dan senjata yang disumbangkan pun datang dengan syarat-syarat tertentu karena butuh waktu berbulan-bulan sebelum Ukraina bahkan diizinkan menggunakannya di wilayahnya sendiri yang diduduki, apalagi di Rusia. Dan bahkan setelah itu, masih ada kemungkinan bahwa sebuah pemilu bisa menghentikan bantuan tersebut. Flamingo adalah jawabannya, dan yang penting adalah tidak ada yang perlu menyetujuinya. Ukraina bisa membangunnya, menyisinya, menargetkannya, dan menembakkannya tanpa harus meminta izin siapapun, menunggu lisensi ekspor, atau menunggu parlemen asing memperdebatkan eskalasi. Namun efek strategis terkuat adalah pembagian tugas, di mana Flamingo berkaitan dengan sistem seperti Patriot. Perhitungan pertahanan udara Ukraina saat ini sangat berat. Dalam bulan-bulan normal, Ukraina menghabiskan 60 hingga 70 rudal pencegat Patriot. Selama gelombang serangan terfokus dari Rusia, jumlah itu melonjak menjadi antara 150 hingga 180, yang hampir 3 kali lipat dari seluruh produksi global. Sementara itu, Rusia memproduksi sekitar 40 hingga 50 Iskander-M dan sekitar 10 Kinzhal setiap bulan. Pada awal Agustus, ketika Ukraina gagal mencegat satu pun rudal Rusia, RFERL mendatangi mitra-mitra Eropa Ukraina dan mendapat penolakan sopan dari semuanya. Jerman menolak berkomentar, Rumania menyebutnya sebagai masalah keamanan nasional, dan Belanda mengatakan mereka sudah memberikan semua yang bisa mereka berikan. Pada akhir Juli, Presiden Donald Trump menolak permintaan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk 300 rudal Patriot guna melindungi jaringan energi Ukraina selama musim dingin dengan alasan kekurangan stok AS dan krisis Iran yang sedang berlangsung. Tapi ada cara lain untuk menghentikan Iskander agar tidak menghantam Kiev. Anda bisa menghancurkan pabriknya sebelum menghasilkan Iskander. Itulah yang persis dilakukan Flamingo di Titan Barricade dan di Kirov. Setiap peluncur yang tidak pernah selesai dibuat adalah satu rentetan tembakan yang tidak pernah ditembakkan, dan setiap rentetan tembakan yang tidak pernah ditembakkan adalah tumpukan rudal pencegat Patriot yang tidak pernah digunakan. Jadi, serangan adalah pertahanan terbaik. Dan yang paling penting, sisi serangan adalah yang bisa Ukraina tingkatkan secara domestik dengan usulan peningkatan FP5. Dan ada versi dari hal ini yang bisa dibawa lebih jauh lagi. Firepoint juga sedang mengembangkan pencegat FP7X sebagai bagian dari proyek pertahanan rudalnya yang secara eksplisit ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Ukraina pada Patriot PEC-3 yang langka. Yang satu itu sudah melakukan uji terbang terkontrol, tetapi belum menunjukkan kemampuan mencegat rudal balistik secara berulang. Dan keunggulannya terletak pada biaya serta kapasitas produksi, bukan pada performa. Ini mengikuti prinsip yang sama seperti Flamingo, di mana biaya dan kemampuan untuk mengerahkan sistem itu lebih baik daripada kehabisan sumber daya penting saat Anda membutuhkannya. Dan Flamingo sendiri mulai merambah ke luar negeri, yang penting untuk pertahanan Ukraina. Perusahaan Ukraina Firepoint berencana mulai memproduksi bahan bakar roket padat di fasilitasnya sendiri di Denmark pada tahun 2026. Diehl Defense di Jerman telah membuka pembicaraan tentang produksi Flamingo. Firepoint juga bekerja sama erat dengan Millennium Group dari Inggris dan H Group dari Uni Emirat Arab yang pernah mencoba membeli perusahaan tersebut secara langsung. Jika rencana ini berjalan dan Firepoint dapat dibangun dengan lebih baik serta di luar Ukraina, ada dua manfaat utama. Pertama, pabrik Flamingo yang berlokasi di Eropa tidak dapat menjadi target rudal Rusia. Melakukan hal itu sama saja dengan bunuh diri secara politik, karena Rusia pada dasarnya akan menyatakan perang terbuka terhadap NATO itu sendiri. Bahkan, ada teori konspirasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Ukraina sebenarnya sudah memproduksi beberapa bagian di luar negeri dan hanya mengimpornya kembali untuk sentuhan akhir. Kedua, jika Flamingo berhasil mencapai kerjasama internasional, itu berarti ia bisa menembus pasar internasional. Tiba-tiba, ini bukan lagi sekadar sistem pertahanan dan penyerangan Ukraina, tetapi menjadi alat serangan jarak jauh yang layak digunakan NATO sebagai alternatif dari opsi domestiknya. Jika kemampuan manufaktur Ukraina meningkat, mereka bisa mengekspor sistem lain lagi untuk mengurangi pengeluaran sendiri atau mengalokasikan dana ke tempat lain. Sekarang, seluruh cerita tentang mesin ini memiliki beberapa catatan. Semua informasi tentang perubahan mesin berasal dari analisis Rusia terhadap puing-puing yang ditemukan dan disampaikan melalui kanal Telegram Ukraina. Tidak ada yang secara publik mengidentifikasi mesinnya.
Peningkatan jangkauan didasarkan pada hipotesis menggunakan mesin pengganti, dan Firepoint sudah mengembangkan turbojet domestik sepenuhnya dan merakit 10 prototipe uji pertama, secara khusus untuk menghindari ketergantungan impor. Jadi, kita mungkin sedang menyaksikan dua upaya paralel, beli dari barat sekarang, produksi versi Ukraina nanti. Atau kita mungkin sedang melihat sebuah perusahaan yang mengatakan hal berbeda kepada audiens yang berbeda. Yang kita tahu adalah Flamingo menghabiskan tahun pertamanya sebagai senjata yang lebih sering meleset daripada mengenai sasaran. Dan Ukraina tetap terus menembakkannya serta terus memperbaikinya. Sistem pemanduannya menjadi lebih baik, rutenya semakin cerdas, penargetannya semakin disiplin. Dan sekarang satu-satunya kendala yang tersisa tampaknya telah diatasi dengan memiliki 4 titik untuk memasang mesin di bagian luar. Jawaban Rusia terhadap Flamingo hanyalah beberapa pesawat. Jawaban Ukraina terhadap itu mungkin sebuah pabrik. Tapi selain itu, masalah pesawat Rusia terus bertambah. Untuk membaca lebih lanjut, tonton video ini dan pastikan Anda sudah berlangganan acara militer untuk Berita Harian.